Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama memasuki renungan Kamis Putih dengan tema melayani dengan hati. Namun sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, bersehati di hadapan Tuhan, kami datang di hari Kamis Putih ini untuk belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang melayani dengan hati. Mampukan kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang nyata di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk meneladani kerendahan hati-Mu di dalam memandang sesama kami. Mampukan kami melalui perenungan pada malam hari ini untuk kami boleh menapaki jalan keserupaan dengan Engkau. Biarlah firman Tuhan yang bersama-sama akan kami renungkan dan kami dengar boleh menjadi berkat di tengah-tengah perenungan Kamis Putih ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, kemudian disambung dengan ayat 31b sampai dengan yang ke-35, yang demikian. LAI memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah memenangkan medali emas di Olimpiade, seorang atlet kembali ke kampung halamannya. Jika saudara adalah atlet itu, apa saja yang akan saudara lakukan saat pulang kampung? Mungkin kita akan meletakkan piala dan medali kita di depan rumah dan membiarkan orang untuk mengaguminya. Atau kita akan menunjukkan foto-foto kemenangan kita dan menceritakan keberhasilan kita di titik-titik tertentu dalam perlombaan itu, sambil memperkenalkan teman-teman baru kita yang kagum pada kita sebagai pemenang. Namun tidak demikian yang dilakukan oleh atlet tersebut. Alih-alih berfokus pada prestasinya, dia malah berbagi kisah kegagalannya dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Saya ini bukan si juara hanya karena Anda melihat medali saya. Saya adalah orang yang mau selalu belajar. Saya belajar dari banyak kegagalan. Kegagalan demi kegagalan saya lewati, bukan sebagai halangan untuk maju, terus mengejar prestasi, ujarnya. Saudara, tidak semua orang mau membicarakan keburukan atau kegagalannya. Sungguh rendah hati atlet ini. Siapa orang tersebut? Kita tidak tahu namanya, dan itu bukti kerendahan hatinya, sehingga kita pun tidak tahu siapa atlet itu. Namun kisahnya itu menginspirasi kita sampai hari ini. Di dalam bacaan kita, Yesus juga menginspirasi para murid dengan pelayanannya yang extraordinary. Tidak seperti biasa. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, Mesias dan Juru Selamat, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan mencuci kaki para muridnya. Padahal baru saja ia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, di ayat yang ke-24b. Seorang Mesias telah menunjukkan karya terbesarnya, namun ia melakukan kebalikan dari kehebatan yang dilihat dunia. Saudaraku, apa yang kita dapat pelajari dari Yesus yang mencuci kaki muridnya? Pertama, roti dan anggur ini
adalah lambang dari darah dan tubuh Tuhan Yesus. Dia meminta kita untuk mengingat apa yang kita ingat dari roti dan air anggur ini. Tubuh dan darahnya yang sangat berharga dikorbankan dan ditumpahkan untuk kita. Tidak ada seorang pun yang mengorbankan dirinya dengan sungguh-sungguh jika ia tidak mencintai orang tersebut dengan hatinya. Kristus mencintai kita sampai mati. Apakah kita mengalami cinta itu di dalam hati kita juga, saudara? Yang kedua, air ini bisa kita artikan sebagai lambang pembersihan dari kotoran kaki kita, tetapi juga dari dosa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya penuh dosa dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka. Sementara banyak orang berpikir perbuatan baik, mengikuti banyak ritual agama, atau mengingat hari-hari raya gerejawi adalah bagian dari iman. Padahal inti dari iman adalah bagaimana seseorang membersihkan diri dari dosa dan ikut Tuhan yang mencintainya. Air adalah lambang pembersihan kita dari semua kesalahan kita. Apakah kita juga mau belajar membasuh diri setiap waktu, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan senantiasa? Ketika lap ini adalah lambang pelayanan, biasanya yang memegang ini adalah para pelayan. Saat pesta tiba, tidak ada seorang pun yang berharap memegang lap. Orang ingin memegang gelas anggur atau makanan yang mahal, tetapi Yesus mengambil lap ini sebagai pilihannya sendiri. Lap adalah lambang pelayanan seorang yang tinggi, melayani mereka yang rendah, dari Allah yang maha tinggi pada manusia yang berdosa. Saudaraku, apakah kita juga mau belajar mengambil lap nanti yang akan datang, untuk mengingat bahwa panggilan kita adalah melayani seperti Yesus. Sambil mengingat cinta Tuhan melalui roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan cinta dan kerendahan hati kita pada sesama melalui lap dan air ini. Tuhan memberkati pelayanan kita yang kita lakukan dengan hati, melayani dengan hati sampai mati, seperti Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Di bukit yang jauh, tampak kayu